Senin ya? Apa jam 2 ya BPKD? Apa sih? Tahu deh. Sorry. Oke, Beb. Udah belum? Pertanyaannya bener ya, kalau bener gue tinggal. Lu tahu sendiri kan? Beb, berapa lagi? Beb, bentar lagi jalan hari raya nih, Beb. Persiapannya seperti apa sih kakak dan Habib? Alhamdulillah persiapan kita Sebenarnya kalau kita lebih ke anak-anak aja kan, angkat dulu nggak apa-apa. Enggak, bukan. Ada promo ya, ada promo. Terus lanjut Kak. Alhamdulillah persiapannya kalau kita lebih ke ibadahnya aja. Karena ini kan masih Ramadan kan, jadi kayak masih mau fokus, apalagi malam-malam terakhir. Kayak ini juga nyempetin baru ini keluar karena memang kebetulan bukan malam ganjil juga dan nggak enak. Tadinya kita tuh udah bingung mau hadir atau nggak kesini, tapi Jessica WA terus dan juga kayak emang udah lama nggak ketemu juga, belum sempat ngobrol banyak gitu kayak. Alhamdulillah Habibnya hari ini baru bisa nemenin aku selama 1 bulan penuh. free hari ini. Iya. Jadi Kenapa dibilang hari ini free? Karena Iya, qadarullah. pada Alhamdulillah, jadi- Allahnya mesti nemenin istri dulu. Dan sebetulnya ada schedule yang abis ini kita mesti jalan lagi. Iya, tapi alhamdulillah disempetin dan memang kayak ya aku juga kalau Habib nggak nganterin kan nggak enak aja keluar gitu, jadi kayak alhamdulillah ini aja ya tadi ninggalin anak-anak. Untungnya kakak saja tidak bisa jadi imam terawih juga karena Kalisa kan juga mau terawih gitu, jadi kayak benar-benar dijarangin banget keluar kalau nggak benar-benar banget dipilah-pilih. Karena buat aku godaan di bulan suci Ramadan itu adalah undangan bukber, undangan dari teman-teman. Kenapa aku bilang itu godaan? Kadang-kadang kita kalau udah kebanyakan acara kan kecapean, terawihnya jadi takutnya terbengkalai. Yang paling bahaya lagi maghribnya ketinggalan. Itu yang lebih Bukber kacau bukber lagi. maghrib ketinggalan, isya ketinggalan. Iya, makanya kita jalannya Ingat, selalu setelah. puasa wajib, sholat juga wajib. Ngomong Iya. tadi sama Kalisa nih kakak Habib. Kalisa katanya full sampai puasa, aku lihat story tuh. Ini hal yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Kalisa sampai hari ini di hari 25 Ramadan belum kalah. Belum ada batal dan puasanya tuh full dari sahur sampai maghrib. Betul. Dan alhamdulillah tuh nggak ada drama. Aku juga kaget sih ini anak si dewasa itu, terus juga kayak bener-bener alhamdulillah karena dia mencontohkan kakak-kakaknya gitu. Jadi kakak-kakaknya puasanya udah biasa, dia ngerasa bahwa ini nih lumrah nih, emang harus begini gitu. Bahkan kalau adiknya yang umur 1,5 tahun masih makan, dia sama sekali nggak tergoda. Dia ngerasa udah dewasa banget bahwa oh itu anak-anak kalau kita puasa gitu. Termasuk Permen di meja pun gak disentuh sama dia. iya. Ngambil wudhu pun kumur-kumur gak berani. Iya. Biasanya kan kalau kumur-kumur kan 3 kali, Iya. keluarnya 1, 2 nyilang. Itu Habib kecil dulu ya gitu ya. Enggak lah. Enggak. Ini alhamdulillah enggak gitu. Terus yang kedua kita senangnya dia juga kayak sholat 5 waktunya juga dia jagain. Terus dia banyak nanya soal Ramadan. Terus kalau habis asar memang kita biasanya nunggu maghrib tuh ngaji bareng. Tiba-tiba dia juga ikut join kakak-kakaknya dan kita ngambil Al-Quran. Dia duduk dan dia ngaji juga gitu. Nah, alhamdulillah dia ngaji, dia bisa sampai 5 lembar, 6 lembar ngaji. Iya. Dan dia kuat mau habis subuh, mau habis zuhur, habis asar, sama guru ngajinya dia kuat baca Quran. Jadi dia tetap ngaji sehari itu bisa 2 guru, yang satunya guru hafiz, yang satunya lagi guru ngaji. Alhamdulillah sekarang dia udah Quran udah masuk juz 2 ya. Terus Iya. juga dia juga kalau nanya kakak udah juz berapa? Enggak, dia hari ini juz 3. Iya. Terus dia kayak kakak udah juz berapa? Dia takut ketinggalan gitu. Jadi buat aku alhamdulillahirobbilalamin memang anak itu ya apa sih yang ngebahagiain orang tua gitu ya. Mimpi kita berdua memang cuma pengen punya anak yang soleh dan soleha, sukses dunia, sukses akhirat gitu. Jadi lumayan terharu ya. Makanya dari situ aku jadi tahu diri gitu. Enak permen ya mas. Heboh gitu ya. Pahit banget mulutnya kayaknya. Jadi aku masya Allahnya tuh ngeliat Kalisa tuh bahagianya karena tanpa ada paksaan, tanpa ada desakan dari kita, dia sedewasa itu. Jadi aku juga tahu diri nih gitu. Ketika abahnya sibuk di luaran ngajar, kesana kesini, aku kayak tanda bersyukur sama Allahnya yaitu ya aku lebih banyak tahu diri aja di rumah, ngurangi aktivitas, fokus sama anak-anak, tetap fokus menyusui, tapi tetap fokus juga puasa dan lain sebagainya. Jadi kayak malah aku ngerasa Ramadan kali ini tuh banyak belajar dari anak-anak, banyak perubahan besar yang Allah kasih. Jadi banyak bersyukur aja sama Allah gitu, kayak ya sedihnya mudah-mudahan Allah izinin sampai selesai Ramadan, Allah panjangin umurnya dan bisa ketemu di Ramadan berikutnya. Lebaran ini mau di pesantren atau di seperti apa ya kan? Ada apa? Mengatur mood anak sekecil kan Nah, alhamdulillah Kalisa itu ada guru ngaji
langsung buru-buru ngaji. Nggak ada mood dia nggak mau ngaji, malas enggak. Tapi ketika ada gurunya dia langsung. Iya. Bahkan nggak ada. Tipsnya gini. Nggak ada pun dicari sama dia. Iya, tipsnya adalah menurut aku metode mengaji itu yang aku ajarkan ke Kalisa. Kan banyak nih orang tua yang nanya, Masya Allah Kalisa 4 tahun udah lancar baca Al-Quran. Sebenarnya begini, yang paling pertama adalah jangan pernah dipaksakan. Karena bukan zaman kita zaman dulu ya yang kalau ngaji harus dipelototin, ngaji nggak loh gitu. Gimana? Ngaji nggak loh gitu ya kan. Terus kalau enggak disuruh tuh atau gurunya kalau nggak bisa pakai rotan pukul gitu, itu udah nggak metodenya lagi. Jadi Kalisa itu mengaji fun, bahagia. Karena apa? Dia baca ngaji 2-3 lembar, setelah itu gurunya ngajarin, dia ada crafting, jadi dikasih bonus lah sama gurunya untuk ada kegiatan yang dia happy. Jadi dia nggak fokus baca, maksudnya dia nggak terfikirkan kayak ya ngaji, enggak. Tapi ada crafting yang dia tunggu-tunggu gitu, pengalihannya kayak gitu. Nah itu yang buat aku metode yang harus ditanamkan hari ini, mudah-mudahan semuanya gitu ya, bahwa anak-anak itu nanti akan trauma karena kita dulu baca Al-Qur'annya terlalu kasar, nggak indah memorinya, dikerasin, terus juga kayak membosankan. Akhirnya anak itu jadi tertekan gitu. Nah kalau Kalisa tuh jadinya mencintai Al-Qur'an dan kakak-kakaknya juga, pertama pasti dicontohin sama orang tua, wabil khusus abahnya. Dan alhamdulillah juga kita, istri saya juga setiap subuh tuh baca Quran, habis zuhur baca Quran, jadi terbiasa baca Quran. Dia melihat dulu, dan yang kedua, yang paling penting adalah dia itu menganggap, dia tahu kenapa sih disuruh baca Al-Quran gitu. Aku selalu jelasin soalnya. Jadi kita juga kayak guru hafiznya belajar hafalan satu ayat, nggak hafalan aja, tapi dijelaskan isi ayat itu apa, diceritakannya dengan bahasa yang mudah, sehingga anak-anak tuh seperti didongengkan dengan Al-Quran, tapi dia memahami gitu. Jadi metodenya udah fun banget, jadi nggak ada alasan anak-anak untuk nggak ngaji. Jadi bahasa yang paling mudahnya, Kalisa kalau pengen sesuatu, mintanya sama Allah, Ya. pasti Allah kabulin. Pasti. Bagaimana caranya dekat sama Allah? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran, kita lebih dekat sama Allah. Akhirnya doa kita dikabulin sama Dan Allah. lucunya doanya Kalisa gini, Kalisa kalau boleh tahu emang doanya sama Allah tuh apa sih gitu? Kalisa biar dikabulin, biar ibu nggak sering pergi-pergi ninggalin Kalisa. Jadi ketampar banget gitu kan. Jadi dari situ aku kayak, waduh ini tanda-tanda. Makanya kayak sekarang kalau pergi pamit sama dia dulu, dia ikhlas aku baru pergi gitu. Itu kayaknya titipan abahnya sih sebenarnya. Tapi buat aku anak itu kan bisa jadi kita dapat hidayah dari mana aja gitu. Mungkin ini dari hidayah dari anak. Memang kan perempuan sebaik-baiknya perempuan adalah di rumah gitu. Jadi semaksimal mungkin aku belajar dari apapun itulah, dari manapun gitu. Akhirnya ngomong juga sama Habibie, masa si Kalisa mintanya cuman biar ibu tuh di rumah, biar dia sering dekat sama ibunya gitu. Jadi ya buat aku Allah itu kan nyampein message dari mana aja. Tapi kalau tetap harus kerja gimana Kak? Maksudnya ngasih message ke Kalisanya? Kalisa tuh udah paham ya, kalau ibu kerja kan dia tahu gak lama gitu. Aku juga ngambil kerjaan kan juga nggak pernah yang stripping atau apa gitu. Jadi dia, ibu kerja pulang jam berapa? Sampai jam berapa? Kayak ini aja kita baru pergi 1 jam tadi. Ada aja alasannya buat telepon ya. Ibu Kalisa mau makan malam makan apa ya kira-kira yang enak gitu. Dia ada aja. Coba kasih tahu dong gitu. Iya, coba dong ibu kasih Kasih ide. tahu gitu. Terus nanti kalau udah telepon ke aku nih, video call ke abahnya gitu. Jadi banyak ya itu sih sebenarnya. Dan alhamdulillah aku sama anak-anak sekarang kan ada 4 yang di rumah, Ipe karena lagi di luar negeri gitu. Jadi aku kayak ngerasa anak-anak pun ngebuat aku enjoy, happy di rumah. Kakak-kakaknya juga selalu menyambut di rumah. Kalau kita di rumah juga selalu menyenangkan gitu. Ya itu kan doanya orang tua ya, punya anak-anak yang Qurrata Ayun, punya anak-anak yang kalau ngelihat mereka tuh kita jadi bersyukur sama Allah gitu. Jadi ya itu sih, anak tuh akan tumbuh menjadi anak yang baik, sehat, baik adab akhlaknya, tutur bahasanya. Itu kalau orang tuanya juga tegas untuk masalah itu. Apalagi sekarang kan banyak masalah bullying, banyak masalah yang mengerikan kita sebagai orang tua. Dan buat aku, karena aku perempuan, madrasah ulanya anak itu ada di ibu. Madrasah Ula adalah tempat Madrasah utama. sekolah pertama anak atau tempat belajarnya anak. Jadi itu, jadi aku emang harus kejar-kejaran ilmu dari Habib biar bisa transfer itu ke anak-anak. Berarti lebaran di sini apa di pesantren?
Kenapa? Lebaran di sini apa di pesantren atau di mana? Ipe. Enggak, habis sama Yang lebaran gimana? Ajang lebaran maksudnya mau di mana di Oh, Jakarta? kita lebaran hari pertama itu di Kampung Melayu di rumah orang tua saya. Hari selanjutnya kita terbang ke Singapura karena ada kerjaan dan check up. Ada urusan dan aku juga harus check up kan. Kebetulan mbak-mbaknya tinggal mudik, terus aku juga mikir ya udah check up mau nggak mau anak-anak semua dibawa gitu. Jadi ya udah menikmati aja, menikmati proses semuanya. Dan anak-anak juga kan kayaknya biasanya kan kalau kita dulu lebaran tuh seneng banget mudik gitu. Jadi aku anggap aja pura-puranya ngajakin mereka mudik kemanapun. Jadi mereka ada suasana yang berbeda. Check up untuk kondisi muka sendiri atau seperti apa, Kak? Iya, Insya Allah kita mudiknya di mana ya? di hari kedua. Di hari pertama. Pertama ya? Pertama langsung. Kita bukan pulang kampung, kita pulang kota. Pulang negeri. Tradisi apa yang dikangenin nanti pas lebaran? Lebaran tradisi yang paling nikmat itu ya ketupat lah. Masa sih, Bib? THR? Saya nyiapin air dulu nggak sih, Bib? Hah? Nyiapin air dulu sih nggak? Kita, aduh jangan sampai. Nggak dilanjutin, nyiapin THR nggak sih buat istri gitu ya? Kita ada tradisi semuanya ada. Ada, Bib? Ada. Kita setiap Kok tahun tuh tahun-tahun ada. sebelumnya nggak ada? Tapi nyiapin THR buat keponakan. Aku Palembang, kebetulan almarhum mama udah meninggal. Terus nenek itu udah di Jakarta, om juga beberapa di Jakarta. Jadi kayak nggak mudik gitu. Dan yang kedua Biasanya dulu waktu ada mama kita langsung ke ke rumahnya rumah di mama, Cibubur. iya. Kumpul di sana Habib semua. sih ke rumah aku dulu, baru ke rumah Umi Abah Iya, gitu. Karena Umi biasanya Abah rutenya juga gitu. kayak mertua aku, orang tua Habib selalu kayak udah ke Sana mama dulu gitu. nanti baru ke sana. Alhamdulillah mertua itu sama almarhum mama tuh kan selalu mendorong-dorongan anaknya kesana dulu. Kita lihat apa kita nggak diharapin gitu ya. Kayaknya sih. Tapi alhamdulillah jadi makanya tahun ini paling kan dan pemakaman mama kan dekat dengan rumah mertua, jadi kayak bisa satu jalan. Nyiapin THR buat sungkeman nggak sih, Bib? Sebetulnya bukan sungkem yang betul. Dalam hukum syariat agama, cium tangan itu harus. Kalau menjatuhkan kepala ke kaki itu nggak boleh, karena nggak boleh sujud kepada makhluk. Sujud hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hukum Allah. Jadi kalau seandainya diperbolehkan hamba atau manusia sujud dengan manusia, Istri. niscaya seorang istri sujud terhadap suaminya. Tapi nggak dibolehkan. Tapi tidak dibolehkan dalam syariat. Yang boleh hanya sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hukum Islam. Tapi kan lagi juga kalau sungkeman juga kan nggak mungkin, perempuan kan selalu benar, ya kan? Perempuan kan nggak merasa, nggak kalau kita Cium tangan. Tradisi yang sebetulnya adalah Tahun minta ini. minta maaf atas setiap perlakuan perbuatan yang telah dilakukan. Sengaja nggak Dan sebetulnya minta maaf bukan hanya Lebaran doang momennya, setiap tahun, setiap bulan, setiap hari kalau Setiap bisa, saat. setiap waktu. Nggak bisa setiap waktu, setiap sebulan sekali. Sebisanya. Sewaktunya, semampunya. Ya kalau buat aku itu sih kayak minta maaf tuh nggak cuma memang pada saat momen Lebaran, apalagi kalau aku makin kesini makin tambahnya umur tuh kayak, aduh mau gengsi minta maaf, apalagi kalau ke suami atau ke kerabat tuh ngapain ya, masih ada waktu lagi nggak sih nanti gitu, masih ada umur nggak sih gitu. Jadi kayak ya mau nggak mau ya udah deh daripada mati masih ada hablum minanas, maaf ya yang ya gitu. Padahal berat tapi ya udah gitu. Ada lebaran untuk liburan nggak sih? Dan Lebaran itu poinnya cuma satu ya. Laisal aid liman labisal jadid walakin al aid liman ta'atu tajid. Id itu bukan pakaian baru, bukan baju baru, bukan perhiasan baru, bukan rumah baru, Bukan istri baru. Tapi itu adalah dengan keimanan yang baru, doa yang baru, ibadah yang baru. Kekhawatiran. Banyak mas, iya anak kita kan 5 ya. Emang nggak bolehin ya? Kenapa? Nggak bolehin. Maksudnya gimana mas? Maksudnya gimana? Kan anak ya. Kak Kartika, tapi triggernya jadi khawatir gitu apa sih, Kak? Karena Ya, apa sih? kalau buat aku gini, alhamdulillah Habib sendiri yang mengajarkan aku tidak terlalu bucin terhadap makhluk gitu. Habib selalu bilang sayang jangan bucin sama aku karena aku makhluk, aku bisa kecewain kamu. Betul, kalau bucin sama Iya. suami pusing, di mana kemana mau ngapain, Stres deh, stres. batin. Betul. Gitu ya. Jadi Kalau bucin sama istri juga sama, boros ya ya. kan? Aduh, belanja lagi nih. Pusing. Ya kita tuh selalu udah di titik itu sih. Habib juga dulu sempat bucin sama anak gitu ya.
Jadi kita kayak ya juga ya kalau kita bucin ke anak, takutnya Allah kan maha pencemburu sifatnya, jangan sampai nanti kita diuji dari anak kita, atau kita bucin ke suami nanti aku diuji dengan suami aku, sebaliknya Habib begitu. Jadi kalau buat kita bersama, kita sama-sama mencintai Allah, apapun yang terjadi ke depannya itu adalah rahasia Allah dan qadarullah gitu. Bahkan kita harus tahu bahwa hidup ini kan Allah yang menentukan. Yang penting niat kita baik, tujuan kita baik. Kalau memang hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau, ya memang itulah hidup, bukan kita yang menentukan tapi Allah menentukan gitu. Kalau dibilangin boleh nggak boleh sesuai syariat kan boleh gitu. Tapi kan kita harus bilang lagi bahwa dari awal nikah aku udah bilang bahwa aku nggak mampu untuk dipoligami. Nggak ada niat untuk poligami kamu ya? Alhamdulillah ya. Amin. Nggak ada niatan. Besok Kan nggak ada niatan dibilang. hati manusia tak ada yang tahu. Oh berarti kamu izinin? Enggak dong. Berat ya. Kalau kayak gitu masih dikasih emang nggak sih? Waktu itu kan Kakak jadi travel tadi. Oh masih alhamdulillah Habib itu sejauh ini ya alhamdulillah beliau meninggalkan anak-anak itu di anak Ya, aku istri masih di hidup ya. rumah. Ya zaman dulu Bib, anak kecil-kecil ya Allah, baru 7 tahun kita ngerasain rumah tangga. Jadi kayak Habib tuh buat aku nyaman. Pergi itu selalu serok tanpa diminta. Sometimes aku juga kayak udah nggak usah, aku insya Allah percaya gitu. Kedua, beliau kalau seandainya bisa foto di mana sama siapa tuh foto, kadang-kadang aku juga malu kan, takut nanti orangnya ngirain bininya comel apa. Aku bilang kenapa Habib kayak gitu? Biar kamu di rumah tenang nyaman, karena kamu di rumah jagain anak-anak aku, kamu di rumah merawat anak-anak, kamu masih ibu busui, kamu nggak boleh stres, kamu nggak boleh pikirannya kemana-mana. Jadi Habib sebisa mungkin bikin aku nyaman. Padahal nggak perlu transfer aja Bib, udah nyaman. Tapi suka dicek tuh Kak, share live-nya di mana Oh gitu. pasti dong, kalau udah dikirim nggak dicek kan kasihan. Sebetulnya share live lokasi itu dengan tujuan membuat tenang istri. Ya, Ingat, siapa orang yang berbuat baik terhadap istrinya, sayang sama istrinya, rezekinya nambah, amin. berkah hidupnya insya Allah. Amin. Iya, iya amin. Jadi gitu aja Mau minta sih. jatah lagi nih sebetulnya. Ini kalau ditakdirkan kalau Habib nanti diizinkan gimana? Orang dalam nih kayaknya. Kan itu dia tadi Habib ngasih clue-clue aja. Kalau aku tuh gini, kalau aku tuh Jangan mancing-mancing. Nah, kalau aku bener, aku tuh hidup fair-fair aja gitu ya. Kalau sampai nauzubillahi apa yang terjadi itu udah kuasa Allah, udah qadarullah. Bagaimana caranya aku adalah introspeksi diri gitu. Aku lebih suka untuk mengintrospeksi diri aku. Kenapa ya seandainya nauzubillahi gitu ya, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, aku lebih memilih untuk kenapa ya, kok bisa ya, oh mungkin aku kurang apa, dan aku lebih baik membenahi diri aku daripada aku emosional gitu. Kalau aku yang dulu mungkin banyak belajar dari permasalahan yang ada, mungkin aku lebih nggak setuju. Sekarang kan banyak orang yang kalau suaminya selingkuh bahagia kenapa? Gue viralin, gue sebarin aibnya, gue dapat empati dari orang gitu. Itu ya aku nggak setuju, karena apa? Seburuk-buruknya suami kita, pasangan kita itu adalah pakaian dan cerminan kita. Dalam agama Islam juga aku diajarkan untuk menjaga aib sesama makhluk, apalagi ini adalah imamnya kita. Kalaupun memang mau udahan, buat aku lebih baik udahan baik-baik, karena segala sesuatu terjadi itu pasti juga ada andil diri kita. Jadi aku lebih suka untuk mengintrospeksi diri aku, kurangnya di mana aku perbaiki untuk kehidupan aku lebih depan. Siapa orang yang Tapi bongkar- memaafkan, memberi kesempatan lagi, oh tidak gitu. Jadi siapa orang yang bongkar aib orang lain, ya suatu saat akan dibongkar sama Allah aibnya sendiri. Gitu. Jadi hati-hati berkalimat, hati-hati berucap, atau hati-hati melakukan perbuatan sesuatu karena akan ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik, yang berbuat buruk akan dibalas sama Allah di dunia dan akan ada balasannya. Ya, Apapun itu, makanya baik ataupun kalau buruk. aku posting yang manis-manis sama Habib dalam rumah tangga gitu, sebenarnya aku pingin memviralkan hal-hal yang positif, karena biasa kita tuh apa yang kita lihat, kita ngelihat orang lain bikin konten apa, kadang-kadang suka lata bikin gitu. Makanya sekarang ini sudah terlalu banyak konten gimana ya, memang sebagai perempuan pasti aku berempati kepada perempuan-perempuan yang mungkin dihianati oleh pasangannya gitu. Tapi buat aku pribadi justru itu nggak bagus juga buat wanitanya. Khawatirnya ke depannya dia mencari pasangan, orang-orang malah jadi takut, khawatir. Dan yang kedua, jadinya kita menormalisasikan yang namanya penyebaran aib pasangan gitu. Itu yang buat aku yang harusnya tidak dinormalisasikan dan tidak dibiasakan, karena
manusia pasti punya kekurangannya masing-masing gitu. Manusia pasti punya ujiannya masing-masing. Aku juga hidupnya nggak semulus itu banget kok. Kita juga nggak semulus itu banget. Tapi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi untuk pasangan, untuk anak-anak di mata siapa? Bukan mata pencitraan, tapi di mata Allah gitu. Hubungan suami istri itu setannya banyak. Rumah tangga itu setannya banyak. Bukan hanya masalah dengan laki-laki atau perempuan, hal sekecil apapun karena nggak diperhatikan, karena masalah sepele, akhirnya nggak didengerin. Banyak kan main handphone, gitu ya kan? Banyak kan ngajar, sibuk. Nah ini contoh daripada tipu daya setan ini. Ntar masalah lagi nih. Kayaknya curhat tuh, Ini masalahnya di edit itu doang nih. Habib Usman TikToknya itu. Ya selama itu Kartika Putri salah aja pokoknya. Tapi masalah poligami memang sudah dibahas di rumah sama Habib gitu. Enggak, aku nggak pernah bahas sih sebenarnya masalah poligami sama Habib. Tapi dari awal menikah dengan Habib nanya mau syarat apa, mau minta apa maharnya. Dari awal aku bilang sama beliau bahwa Habib orang yang insya Allah paham ilmu, kaya akan ilmu. Untuk unsur-unsur berpoligami mungkin Habib dalam Islam bisa gitu. Tapi aku wanita yang fakir ilmu, wanita yang banyak kurangnya, wanita yang masih miskin ilmunya gitu, imannya juga belum tebal-tebal banget. Aku kayaknya belum mampu. Pernikahan itu adalah ibadah. Ketika aku tidak bisa ibadah kepada suami aku, ngapain dimulai gitu. Aku nggak mau juga durhaka dan menjadi dosa ke suami. Maka dari awal aku bilang kalau Habib ada pikiran berpoligami, maka jangan nikahin aku karena bukan aku orangnya gitu. Tapi kalau di pertengahan jalan Habib berubah pikiran, ya Habib udah tahu konsekuensinya gitu. Kita mundur secara teratur. Oh dari awal udah dikasih syarat itu ya? Iya. Kamu mau poligami? Oke, makasih ya. Kak,